Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Miftahu babu rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Allah telah menurunkan hujan dari langit berupa air yang menyegarkan, yang mudah-mudahan dengan hujan itu tidak hanya mendinginkan fisik kita tetapi juga mendinginkan hati-hati kita. Dan kita juga berharap mudah-mudahan selain Allah turunkan hujan berupa air kepada kita, Allah juga turunkan rahmatnya kepada kita. Allah turunkan keberkahannya kepada kita melalui majelis ini. Dan mudah-mudahan kita berharap setelah kita keluar dari majelis ini, Allah hapus segala dosa-dosa kita. Allah angkat segala penyakit yang ada di tubuh dan jiwa kita. Dan Allah keluarkan kita dari berbagai macam permasalahan hidup. Hajat-hajat kita kemudian Allah penuhi. Kemudian salat dan salam tak henti-hentinya marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Rasul yang kita tahu sejarahnya sudah kita pelajari, meskipun mungkin sedikit sekali di antara kita yang bisa memahami ilmu sirah ini. Maksudnya sedikit adalah dari segi hikmah, kemudian pelajaran apa yang bisa diambil. Barangkali di antara kita masih sedikit sekali, termasuk saya yang menyampaikan. Sedikit dalam arti bisa memahami sirah dengan baik, kemudian memahami lalu mengamalkan apa yang beliau contohkan, apa yang para sahabat contohkan. Tetapi kita tetap harus bersyukur juga karena Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama mempelajari sirah Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat salam yang kita baca sampai kepada beliau dan kemudian beliau menjawab salam dan salawat kita. Baiklah, malam hari ini kita akan membahas tentang tragedi Bi'ru Ma'unah dan pengusiran Yahudi Bani Nadhir. Nah, ini akan menarik kalau dikaji dengan ayat yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hasyr. Ketika ditanya oleh sahabat turjumanul Quran, yaitu Abdullah bin Abbas, mengatakan bahwa surat Al-Hasyr adalah surat Bani Nadhir, yaitu asbabun nuzul dari surat Al-Hasyr sebagiannya adalah mengisahkan tentang Yahudi Bani Nadhir. Nah, meskipun Al-Quran adalah panduan sepanjang masa sampai hari kiamat, sehingga dalam surat tersebut tidak tertulis Yahudi Bani Nadhir, tetapi min ahlil kitab. Artinya tidak hanya Bani Nadhir yang kemudian menjadi panduan kita untuk
menghadapi musuh, tetapi orang-orang Yahudi yang semacam mereka juga akan terus melakukan hal yang serupa dengan bentuknya yang berbeda-beda. Nah, pertama kita akan kaji tentang tragedi Bi'r Ma'unah. Bi'r itu secara bahasa artinya kan sumur. Bi'run, sumur. Tetapi kalau kita kaji di dalam sebuah buku, sebuah kitab yang sudah diterjemahkan, Bi'r Ma'unah itu nama sebuah perkampungan. Nama sebuah perkampungan di mana 70 atau 69 sahabat Rasulullah SAW dibantai di perkampungan tersebut. 69 orang. Karena ada satu orang yang selamat, yaitu Amr al-Dhamiri, beliau selamat. Tetapi 69 sahabatnya kemudian mati terbunuh sebagai syuhada. Dan 70 orang ini adalah sahabat terbaiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Mereka ini adalah para qurra atau ahli Al-Qur'an, yang tentunya kalau ahli Al-Quran berarti adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa mulazamah, lalu sering sekali bermajelis dengan beliau. Maka dari itu dengan peristiwa ini beliau sangat terpukul. Sampai-sampai kan kita tahu bahwa selama 1 bulan penuh beliau senantiasa ketika sholat membaca doa qunut yang kita kenal dengan qunut nazilah. Nah, peristiwanya seperti itu. Jadi pada tragedi ini, yaitu terjadi pada bulan Safar tahun ke-4 Hijriah, beberapa bulan setelah perang Uhud. Nah, itu peristiwanya sangat berdekatan dengan peristiwa tragedi Ar-Raji'. Nah, peristiwa Ar-Raji' kemarin sudah kita bahas, yaitu 10 sahabat sama juga dibantai oleh orang-orang kafir. Nah, sekarang peristiwanya sama persis. Masih dalam suasana duka, kemudian beliau didatangi oleh Amir bin Malik. Kata Amir bin Malik, "Wahai Rasulullah atau wahai Muhammad, aku memiliki hadiah untukmu." Kasih hadiah, tapi karena pada saat itu adalah kondisinya sedang kondisi peperangan, maka sejatinya beliau ini kalau dengan hadiah menerima. Tetapi kalau dengan sedekah kan tidak. Itulah khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada saat itu ketika Amir bin Malik datang memberi hadiah, oleh beliau ditolak. Beliau menolak hadiah itu, lalu beliau justru menawarkan Islam kepada Amir bin Malik. Setelah ditawarkan Islam, Amir bin Malik justru menolak. Menolak dengan cara halus, bukan dengan cara kasar. Dan beliau menunjukkan bahwa saya tidak ada permusuhan denganmu wahai Muhammad, dengan para sahabatmu juga saya tidak memiliki permusuhan sedikit pun. Bahkan aku di perkampunganku ini ada beberapa orang yang mungkin tertarik dengan agama Islam. Nah, maka dari itu aku mohon agar engkau mengirim para sahabatmu yang ahli dalam Al-Quran, ahli ilmu syariat dan sebagainya, ahli fikih, tolong dikirim ke perkampungan kami. Kata Rasul, aku khawatir sahabat-sahabatku sudah terbunuh sebanyak 10 orang, aku khawatir kalau peristiwa itu terulang kembali. Kata Amir bin Malik, keselamatan mereka aku yang jamin. Keselamatan mereka aku yang jamin. Maka setelah mendengar jawaban seperti itu, Rasulullah SAW kemudian memberangkatkan 70 sahabat qurra, semuanya ahli Al-Quran. Semuanya ahli Al-Quran. Beliau datang ke sana, mengirim para sahabat ke sana, dan tokohnya yang cukup masyhur adalah Al-Harith bin Shimmah, Haram bin Milhan, kemudian Nafi' bin Badil, dan Amir bin Fuhairah. Nah, Amir bin Fuhairah ini kalau kita ingat ya pelajaran sirah kita, itu siapa man kira-kira man? Tahu nggak nama Amir bin Fuhairah? Itu budaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bertugas mengelabui orang-orang kafir Quraisy ketika mengejar Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Jadi menghapus jejak dengan beliau ini menggembalakan kambing di bawah kaki Gunung Thur. Itu Amir bin Fuhairah.
Dia yang kemudian justru menjadi seorang qori. Padahal seorang budak dulunya kan. Budak kerjaannya menggembala kambing, tetapi karena ikut terus dengan Nabi, dia termasuk bagian orang yang diutus oleh Nabi menuju ke kabilah tadi. Jadi itulah Islam ya. Kalau Islam itu tidak memandang dahulunya budak atau dahulunya preman atau dahulunya seorang tokoh sekalipun. Itu kalau sudah mengenal Islam semuanya bisa berubah. Kita tahu Abdullah bin Mas'ud juga seorang penggembala kambing. Beliau bahkan meriwayatkan hadis sangat banyak. Nah, sama dengan ini, Amir bin Fuhairah ini. Dulunya seorang budak, penggembala kambing, tetapi begitu mengenal Islam, diseriusi betul, dia menjadi seorang qari, seorang ahli Al-Quran. Dan diutus oleh Rasulullah SAW ke sebuah perkampungan yang katanya ingin mengenal Islam lebih jauh. Rupanya dihianati lagi. Jadi ketika sudah sampai di Bi'r Ma'unah, mereka ini kan kemudian mengirim surat sebelum sampai kepada lokasi yang dituju. Haram bin Milhan ini telah diberi surat semacam, kalau sekarangnya mungkin surat rekomendasi dari Rasul, bahwa kami 70 orang memang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengajari kalian ilmu tentang Al-Quran dan sebagainya. Ini suratnya. Begitu sudah sampai di kabilah yang dituju, ternyata surat itu tidak dibuka sama sekali, bahkan kemudian dibuang. Dan Haram bin Milhan ini ditikam dari belakang dengan tombak, dibunuh. Nah, ketika ditikam dari belakang itu dan darahnya muncrat keluar, kata beliau, Allahu Akbar, fustu wa rabbil Ka'bah. Allah Maha Besar, sungguh aku telah beruntung demi Tuhan penjaga Ka'bah. Dia telah sukses. Artinya sukses meskipun saya dihianati dan sebagainya, tapi niat saya bagus, niat saya baik. Maka dari itu agak unik memang orang-orang zaman dulu ya. Dia belum sempat berdakwah, tetapi ketika dihianati yang diucapkan malah itu. Fustu wa rabbil Ka'bah. Aku telah beruntung demi Rabb penjaga Ka'bah. Nah, kalau sekarang kan kayak nggak masuk akal ya, dakwahnya juga belum, sampai ke perkampungan itu juga belum, bahkan dihianati, tetapi dia ucapannya seperti itu. Jadi terkadang logika kita dengan logika mereka itu memang nggak nyambung kadang ya. Kalau anggapan kita kan berdakwah, semua orang menerima, jamaahnya rame, itu sukses bagi kita mungkin, tetapi bagi mereka tidak. Mereka malah mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah. Itu kisahnya Haram bin Milhan. Lalu yang lain juga semuanya dihianati. Harith bin Shimmah, Nafi' bin Badil, dan Amir bin Fuhairah, semuanya terbunuh. Kemudian bagaimana kisahnya dengan Amir bin Fuhairah? Dia ini ketika dibunuh, itu ada hadis yang mengatakan bahwa tiba-tiba jasadnya diangkat oleh Allah ke langit. Dan seluruh orang menyaksikan. Tidak hanya satu atau dua orang, tetapi begitu ditikam dari belakang, jasad beliau ini naik ke atas langit dan sempat dikembalikan ke bumi, tetapi setelah itu menghilang. Ada yang mengatakan bahwa beliau telah dimakamkan oleh para malaikat. Amir bin Fuhairah, seorang budak yang tiba-tiba mengenal Islam, lalu jasadnya diangkat ke langit. Itu kemuliaan yang luar biasa. Nah, tadi kan ada yang lolos ya, dari 70 sahabat itu kan ada yang lolos. Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri. Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri ini kemudian kan saking ya boleh dikatakan kesal ya, karena dikhianati, 69 sahabatnya mati terbunuh. Kemudian dia berhasil meloloskan diri. Ketika di perjalanan melihat ada kabilah yang tadi menyerang 69 sahabat tadi. Nah, ketika mereka sedang sama-sama beristirahat di bawah sebuah pohon, ada dua orang dari kabilah mereka yang kemudian dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri. Dibunuh, lalu pulang ke Madinah, dilaporkan ke Rasul. Wahai Rasul, sesungguhnya orang-orang dari Bani Amr, mereka telah bersekutu dengan beberapa kabilah,
telah membunuh beberapa sahabatmu, hanya tersisa aku saja. Dan aku sempat bertemu dengan salah satu dari kabilah mereka, ada 2 orang yang aku bunuh. Lalu Rasul terkejut, karena 2 orang ini ternyata memiliki ikatan perjanjian dengan Rasul. Dan Rasul sudah berjanji bahwa kabilah ini tidak boleh diganggu. Maka kata Rasul, aku memang sedih, 69 sahabatku mati terbunuh, tetapi perbuatan kamu tidak benar. Karena 2 orang itu termasuk kabilah yang aku lindungi. Kalau begitu kita harus mengumpulkan dana untuk membayar diat. Nah, mengumpulkan dana ke kaum muslimin, kemudian ke orang-orang Yahudi Bani Nadhir termasuk. Nah, ini kisahnya. Nah, ketika Rasulullah SAW masuk ke perkampungan Bani Nadhir, dan kata mereka, siap ya Muhammad, kata mereka, siap wahai Abul Qasim, kami siap mengumpulkan dana dan tolong tunggu sebentar, kami akan bermusyawarah dulu. Nah, ketika Rasul sedang berada di perkampungan Bani Nadhir, ternyata sebagian dari orang-orang Bani Nadhir itu mereka bermusyawarah bukannya untuk mengumpulkan dana, tetapi bermusyawarah bagaimana agar Rasul itu dibunuh pada saat itu juga. Nah, cara mereka adalah dengan menimpakan batu yang sangat besar dari atas kepala beliau. Nah, karena Allah sudah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, Allah telah menjagamu dari seluruh manusia, maka Allah menurunkan malaikat Jibril kemudian mengabarkan kepada beliau bahwa mereka telah melakukan makar. Maka dari itu wahai Muhammad, pergilah, tinggalkanlah tempat ini. Maka Rasul kemudian pergi. Nah, kisah ini kemudian menjadi asbabun nuzulnya sebuah ayat, yaitu Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu. Maaf, bukan ayat itu. Kalau itu tentang orang munafik. Nah, ayatnya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi tadi asbabun nuzul Al-Quran surat Al-Ma'idah, bukan Al-Hasyr. Al-Ma'idah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu udhkuru, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah ni'matallahi 'alaikum, nikmat Allah atas kalian. Idh hamma qaumun, hamma itu keinginan yang menggebu, keinginan yang sudah tidak tertahan. Kan ada ayat dalam Al-Quran surat Yusuf, hamma bihi wa hammat biha. Yusuf juga sudah sangat ingin dengan wanita itu, dan wanita itu juga sudah sangat ingin dengan Yusuf. Jadi bahasa Arabnya itu hamma. Dan di sini orang-orang Bani Nadhir itu Allah wakilkan dengan kata hamma. Jadi mereka ingin membunuh nabinya itu sudah menggebu-gebu. Lalu Allah melanjutkan, idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum. Begitu inginnya mereka itu mencelakai kalian, yaitu dengan menimpakan batu besar tadi. Aydiyahum, dengan tangan mereka, fakaffa aydiyahum ankum. Tetapi Allah tahan tangan mereka supaya tidak jadi menjatuhkan batu itu. Jadi kita kaum muslimin disuruh bersyukur bahwa Allah telah menahan tangan orang-orang Bani Nadhir tidak jadi menjatuhkan batu itu. Bersyukurlah dengan nikmat itu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan memang seharusnya orang-orang mukmin itu bertawakalnya hanya kepada Allah. Nah, jadi setelah mereka sudah ketahuan bahwa mereka telah melakukan makar, kemudian Rasul pergi tanpa pamit sedikit pun, sahabat heran, karena kan sahabat tidak dikabari oleh malaikat Jibril, sehingga mereka heran. Wahai Rasul, bukankah urusan kita belum selesai? Kenapa kita buru-buru pulang? Nah, maka Rasul kemudian mengatakan, sesungguhnya Jibril telah memberi kabar kepadaku bahwa mereka telah melakukan makar, mereka ingin membunuhku. Lalu ada salah satu tokoh Yahudi Bani Nadhir, ketika musyawarah terjadi, Salam bin Mishkam bilang, lebih baik kalian jangan melakukan itu, karena
Kita tahu dia ini seorang rasul. Kita sudah paham betul dia adalah seorang rasul terakhir. Kalau kalian melakukan itu, Tuhannya Muhammad pasti akan ngasih tahu. Kalau kalian ini akan melakukan tindakan seperti itu. Tetapi mereka masih aja ngotot. Hamma tadi udah menggebu-gebu ingin membunuh. Ternyata betul. Tidak jadi. Dan Rasul sudah mendengar kabar itu dari malaikat Jibril. Kemudian beliau pulang. Lalu beliau langsung mengumpulkan beberapa pasukan. Dan pasukannya tidak terlalu banyak sebenarnya. Dan sama sekali tidak menggunakan kendaraan untuk mengepung orang-orang Yahudi Bani Nadir ini. Makanya perang ini kan disebut perangnya murni campur tangan Allah. Mirip sekali dengan perang Badar. Cuma kalau perang Badar kan ada usaha kendaraannya, senjatanya ada. Tapi kalau Bani Nadir ini murni, betul-betul murni Allah semuanya. Di saat mereka bilang, sesungguhnya benteng-benteng kami tidak akan menembus. Bahkan azab Allah pun tidak akan menembus benteng-benteng kami. Apalagi kalian kaum muslimin. Jadi kalau mereka sekarang menghina Nabi, itu masih lebih ringan. Artinya Tuhan pun mereka hina. Yaitu azab Allah itu katanya nggak bisa menembus benteng mereka. Nah itu memang kebiasaan mereka. Tetapi kemudian Allah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Allah memang tidak menggedor benteng mereka dengan tangan-tangan kaum muslimin, tetapi Allah datangkan sesuatu yang membuat mereka itu menyerah, yaitu dengan min haitsu lam yahtasibu. Dari sesuatu yang tidak mereka duga sebelumnya, yaitu Allah turunkan rasa takut di dalam hati mereka. Wa qadzafa fi qulubihimur ru'b. Yaitu Allah turunkan rasa takut. Qadzafa itu bukan sekedar diturunkan ya, tapi dilemparkan. Kalau diturunkan kan mungkin efeknya tidak terlalu besar ya, gitu. Tapi kalau qadzafa itu dilemparkan sehingga rasa takutnya itu masuk ke dalam hati. Nah, maka rasa takut itu sudah masuk ke dalam hati, sudah mereka kemudian nyerah. Yukhribuna buyutahum. Mereka itu merobohkan rumah-rumah mereka sendiri saking takutnya. Bi'aidihim wa aidil mu'minin. Dengan tangan-tangan mereka dan juga dengan tangan-tangan orang-orang beriman. Jadi saking takutnya itu rumah-rumah mereka itu dirobohkan sendiri. Nah, itulah barangkali yang perlu kita pelajari lebih dalam, karena kalau hanya mengandalkan kajian seperti ini, pertama dari ilmu saya yang kurang. Yang kedua, kajian-kajian seperti ini kan sangat jarang. Kalaupun ada biasanya kita agak malas buka YouTube, kok nonton sirah itu biasanya agak malas. Memang kalau nggak diseriusi seperti itu. Saya untuk bisa menyampaikan kayak gini saja butuh waktu 3 kali untuk memutar YouTube-nya Ustadz Budi Ashari. Dan setelah saya sampaikan seperti ini, lalu saya mengaca ke belakang, mungkin hanya 20% yang bisa saya serap dari ilmu beliau. Bagaimana begitu indahnya beliau menyampaikan surat Al-Hasyr ini. Sampai detil, kenapa surat Al-Hasyr itu disebut dengan surat Bani Nadir, kenapa diawali dengan tasbih, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Kenapa setiap kata sabbah di awal kemudian ditutup dengan wa huwal azizul hakim. Seluruh Al-Quran seperti itu. Nah, kata beliau, ayat seperti ini, sabbaha lalu wahwal azizul hakim, itu diteliti oleh calon doktor di Timur Tengah sana. Kenapa harus Asmaul Husna yang aziz dan yang al-hakim? Kenapa tidak Asmaul Husna yang lain? Ini diteliti sebagai disertasi doktor. Maksudnya, kata beliau, untuk memahami sebuah ayat memang diperlukan orang yang cerdas. Diperlukan orang yang pintar, karena kata-katanya penuh hikmah, penuh dengan mukjizat dan sebagainya. Sehingga setiap kali ada kata tasbih, pasti itu menunjukkan bahwa laisa kamitslihi syai'un. Hanya Allah yang memang bisa melakukan itu. Manusia kan nggak bisa ngelempar rasa takut ke hati orang. Manusia kan hanya bisanya mungkin ngepung selama 15 hari. Dikisahkan ada yang mengatakan 9 hari, ada yang mengatakan 15 hari pengepungan itu.
Tetapi mereka ya hanya ikhtiarnya ngepung. Kalau menjatuhkan rasa takut ke orang-orang Bani Nadir, Rasulullah pun tidak bisa. Tetapi Allah lah yang membuat itu. Makanya ayat yang pertama berbunyi sabbaha, yaitu tentang tasbih. Nah, tasbih itu maksudnya adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan dan kelemahan. Mensucikan Allah dari segala kelemahan dan kekurangan. Atau kalau Allah memang berkehendak dan manusia tidak akan bisa melakukan itu, pasti bisa. Seperti Al-Isra kan, pertamanya kan tasbih ya Pak ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, itu kan yusabbih juga, subhan juga. Artinya makhluk tidak akan bisa melakukan perjalanan seluar biasa itu. Tetapi bagi Allah bisa. Makhluk tidak akan bisa menjatuhkan rasa takut. Bahkan Rasul sendiri tidak bisa menduga. Tidak menduga, kata Al-Quran. Menarik sekali kata Al-Quran. Ma dzanantum ayyakhruju. Kalian ini kaum muslimin termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma dzanantum ayyakhruju, tidak menduga sama sekali kalau orang-orang Yahudi itu bisa diusir. Karena saking kuatnya mereka. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Di lain sisi, orang-orang Yahudi Bani Nadir punya kekuatan, punya keyakinan bahwa benteng-benteng mereka mampu menangkal semua itu, bahkan menangkal azab Allah. Nah, lalu Allah bilang, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Tapi Allah lemparkan atau datangkan sesuatu yang di luar dugaan, yaitu hati mereka dibuat takut. Jadi Rasul sendiri pun tidak menduga kalau orang-orang Yahudi Bani Nadir ini bisa keluar dari negerinya. Rasul sama sekali nggak menduga, apalagi para sahabat, saking kuatnya mereka. Tetapi kata Allah, kalau Allah sudah berkehendak, bisa. Nah, ini pelajaran bagi kita. Jadi orang-orang Yahudi dari dahulu sampai kapanpun, sampai sekarang, mereka akan senantiasa membangun citra bahwa mereka tidak terkalahkan. Itu pelajarannya. Mereka akan senantiasa membangun opini, membangun citra bahwa mereka adalah orang yang tidak terkalahkan. Tetapi ayat ini kemudian menjelaskan kepada kita, ma dzanantum ayyakhruju. Rasul sendiri juga tidak menduga kalau mereka bisa kalah gitu. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa Yahudi ternyata bisa kalah juga ya. Seolah-olah ingin mengatakan demikian. Itu di zaman Rasul ya Mas ya. Rasulnya ada di situ, juga ikut ngepung mereka. Itu punya dugaan kayak gitu. Apalagi kita sekarang, pasti dugaannya lebih kuat lagi. Di mana semua perekonomian dan sebagainya kan, kata Abdul Karim Zaidan, Syekh Abdul Karim Zaidan, setelah runtuhnya Turki Utsmani, kemudian Islam ditutup, peradaban Islam ditutup dan diganti dengan peradaban Yahudi sampai hari ini. Jadi sekarang kita ini sedang di peradabannya Yahudi. Sehingga kita ingin bergerak itu susah memang. Misalkan ada kasus apa, kita ingin gini, nggak bisa. Memang sudah ditutup, ibaratnya dulu tutupnya Islam ya. Lalu tutup itu dibuang, diganti dengan tutup Yahudi. Makanya susah. Nah, tetapi ma dzanantum ayyakhruju, artinya kalau kita itu kembalinya ke Al-Aziz Al-Hakim tadi, kata beliau tadi, tetap bisa. Masalahnya kita tidak mau kembali kepada yang Al-Aziz, tidak mau kembali kepada yang Al-Hakim. Sehingga ya susah memang kalau mau bangkit melawan mereka, memang susah. Karena kita rujukannya bukan Al-Aziz, bukan Al-Hakim, sehingga sangat sulit. Nah, karena pertolongan Allah itu akan hadir kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata ayat ini sudah dibuktikan oleh kawan-kawan dari Hamas Palestina. Jadi beliau itu pernah bertemu dengan salah satu tokoh Hamas. Kata beliau, sempat tanya, antum kok bisa menembus pertahanan orang-orang Yahudi, bisa menculik gitu kan? Itu ilmunya seperti apa? Kata mereka, itulah Allah mengajarkan kami.
Jadi kata beliau sudah paham dengan kalimat ini. Pertama, bahwa kalau hal seperti ini tentunya adalah sesuatu yang rahasia. Kenapa mereka bisa nembus? Jadi dalam dunia militer sangat secret, sangat rahasia, sehingga tidak mungkin disampaikan di depan publik kan. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, itu menunjukkan bahwa betapa dekatnya mereka dengan Al-Aziz, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mampu menembus pertahanan orang-orang Yahudi yang memang mereka itu dari dulu pertahanannya memang berlapis. Nah, kalau kita ada kesempatan ke Madinah umroh, mudah-mudahan kita coba ngajak pemandu kita untuk ke bentengnya Ka'ab bin Al-Ashraf yang dulu diculik oleh 5 pemuda. Dulu kan dibunuh, dipenggal lehernya kan. Ka'ab bin Ashraf itu kepala Bani Nadir, kepala sukunya Bani Nadir, sudah dibunuh, dan cukup 5 orang untuk menculik Ka'ab bin Ashraf ini. Betapa hebatnya 5 pemuda ini. Itu bentengnya, kata beliau, ini sangat tebal banget. Itu di zaman itu. Nah, maksudnya orang-orang Yahudi itu sejak dahulu memang tipikalnya adalah pengecut. Penakut. Nah, kata beliau, jadi saya lagi-lagi rujukannya ke beliau ya Mas ya. Karena menurut saya beliau ini termasuk orang yang cukup faqih lah dalam hal sirah. Berperang dengan orang-orang Yahudi itu nggak seru, karena mereka berperangnya dari dalam benteng. Tetapi kalau mau seru, itu perangnya dengan orang-orang Quraisy. Itu suara pedang terdengar jelas, suara sabetan pedang, suara lemparan anak panah itu sangat terdengar dengan jelas. Tapi kalau dengan orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar, itu mereka perangnya dari dalam tembok, jadi lempar-lemparan gitu. Nah, sekarang juga terjadi kan, mereka dari dalam tank, nggak berani keluar. Memang ternyata seperti itu tipikalnya. Dan kenapa mereka kok pertahanannya berlapis gini. Kata beliau, ini menunjukkan bahwa betapa penakutnya mereka sebenarnya. Tetapi karena kita sudah kalah di opini, kalah di berbagai ya akhirnya kita masih menganggap bahwa mereka itu kuat. Dan sedihnya, atau yang membuat kita prihatin adalah kita tidak mendekat kepada Al-Aziz. Jadi pertolongan Allah itu ya nggak turun-turun gitu. Ya mungkin itu saja jamaah rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah pekan depan akan kita lanjutkan lagi tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir lagi, part kedua. Saya ingin belajar lagi karena sebenarnya masih banyak yang perlu kita kaji, tetapi ya itu tadi, keterbatasan ilmu yang kemudian membatasi kita. Maka pekan depan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama duduk di sini lagi, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.